dalam kehidupan sosial pasti ya kebutuhan dan kelangkaan kebutuhan manusia itu pasti ada ya. Nah di sini artinya atau misalnya pengertian dari kelangkaan itu atau bahasa Inggris scarcity ya adalah apa? Kondisi ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Karena kebutuhan manusia itu tidak terbatas banyak ya. Terus buka pulpen hayang buku, terus buka buku hayang kantong, terus buka kantong hayang sako, terus sekolah hayang hayang kawin. Beres sekolah hayang bekerja ya, kuliah. sekolah hayang anggal beres ya untuk Coba bapakmu kenapa? ya kalau nggak kawin dan pagawe mah ya. Nah, ini beri modalan ya nikah teh ya. Nah, beberapa cara untuk mengatasi masalah kelangkaan sumber daya. Ya. Berapa cara untuk mengatasi masalah kelangkaan sumber daya alam yaitu apa? Efisien dalam menggunakan sumber daya. Ya, diefisien atau diirit digunakan seperlunya ya. Tong asal ke ayah sepuluh sekaligus. Ayah buat besok nggak ada, jangan seperti itu ya. Kita efisien kebutuhan hari ini apa? Sebutuhnya saja ya, jangan digunakan tanpa ada batasan ya. Yang kedua apa? Menggunakan Nah, ketiga penggunaan teknologi dalam produksi. Jadi tidak semua menggunakan tenaga manusia. Sekarang ya ada proses teknologi manusia itu hanya mengatasi dan memakai tenaga yang bisa dilakukan ya. Tapi kebanyakan sekarang pakai teknologi dalam produksi itu ya. Dulu masih kena manusia ngajahit baju masih kena dijahit ya, buka-bukaan. Terus ayam mesin jahit, ayam nama ayam mesin khusus ya. Nah terus menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, jangan lupa ieunya tong asal we urang teh nya nggunakeun sumber daya alam teh dengan tidak efisien dan harus terjaga juga ya. Terus sekarang apa? Kebutuhan adalah sesuatu yang tidak dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan dapat dilakukan dengan cara memiliki atau ini pengertian kebutuhan. Selama ini kan kita tahu kita punya kebutuhan. Apa sih kebutuhan teh? Dia kan definisinya seperti itu. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia perlu membuat skala prioritas. Anu diperlukan hari ini, apa saja yang diperlukan hari ini ya. Nah, jadi kita prioritaskan ya. Kalau misalnya kita di rumah tidak ada makanan, tidak ada beras, utamakan prioritaskan untuk membeli beras, ada uang tehnya. Gitu, ada beras nggak ada di rumahnya, jajan di KFC, misalnya ada warung di KFC nya di rumah saya sama-sama acaranya, anggar we orang Sunda mah teh nasi lah, lapar canam misalnya teh nasi makan gitu. Nah ini tindakan ekonomi adalah segala tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah jadi ada tindakan ekonomi dan juga ada motif ya. Motifnya seperti apa adalah kekuatan yang berasal dari dalam diri yang mampu mendorong orang melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Nah ini motif cara bagaimana kita memperoleh kebutuhan itu sendiri ya. Nah terus yang terakhir apa? Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang manusia dalam melakukan tindakan ekonomi. Prinsipnya ekonomi. Nah kita hidup harus punya prinsip ya, tetap harus punya apa metode dalam hidupnya, motif bagaimana kita untuk bisa melanjutkan kehidupan seperti sekolah, udah sekolah belajar sampai tuntas prinsipnya nya atau ke sekolah hayang kawin atau can nya si sepati mah aduh bapak
tah. Laki-laki. Si Alvira, Pak. Tidak boleh Jong Mang Fajri. umur ya sebelum usia 19 tahun. Karena dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 usia pernikahan itu adalah laki-laki dan perempuan usia 19 tahun ya yang dibolehkan daftar ke KUA ya. Tapi kita juga harus punya bekal. Makanya beres sekolah SMA langsung kawin. Hari kerja henteu, kain nafkah can bisa, rek naon ka dituna nya. Itu emang nikah dipakai duit hari ini ya. Kalau perempuan ada yang mau betul nggak? Betul. Dan kudu di maharan ya. Walaupun ya cina apa bahasanya untuk mahar mah cukup ku Al-Fatihah cina. Tapi tetap untuk makan mah cukup ku beras ya. Beras makan yang harus dibeli betul nggak? Betul. Dalam laki juga tetap ada keinginan ya harus bekerja ada nama apalagi kerja itu harus pakai duit tuh dulunya motor kudu di bensinan naik angkot kudu di ongkos nah itu kalau kita tidak produktif kita tidak punya penghasilan atau kita tidak punya pekerjaan mau dari mana kita mendapatkan apa ya gitu atau kita tidak punya keahlian minimalnya ya keahlian mengobati atau urut misalnya ya tukang urut sama itu kan ada upahnya seperti itu ya itu semua punya keahlian apalagi kita anak sekolah gitu harus punya keahlian tersendiri ya nanti kita berpikir kita itu ahlinya di bidang apa kita siapnya bekerja di bidang apa nah itu yang akan nanti akan menghasilkan apa kebutuhan kita memenuhi kebutuhan kita nya akan menghasilkan upahnya alias duit gitu nya. Tapi jangan lupa duit naon doa usaha ikhtiar tawakalnya disingkat senayan namanya ya. Nah, seperti itu mungkin penjelasan dari Bapak tentang masalah kelangkaan dan kebutuhan manusia untuk sementara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.